Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ilham. Saya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya bentuk persentase pembuatan portofolio dinamis guna uji kompetensi kenaikan tingkat dan jenjang jabatan dari ahli pertama ke analis kebakaran ahli medan. Saya akan menceritakan riwayat penugasan saya pada saat saya bergabung di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, itu tepatnya tanggal 16 September 2010. Saya ditugaskan sebagai nozzleman pada pos pemadam kebakaran dan penyelamatan di Siamanas. Pada tahun 2014 sampai dengan 2019, saya dipercayakan bergabung pada bidang pencegahan, dan pada kesempatan itu juga, pada saat itu juga saya juga diberikan tugas tambahan oleh pimpinan menjadi bendahara penerimaan retribusi pemeriksaan alat proteksi kebakaran Kota Batam. 2021 saya dipercayakan oleh pimpinan sebagai analis kebakaran ahli pertama sampai dengan saat ini, dan pada tahun 2023 tepatnya tanggal 13 Maret 2023 saya diperkenalkan tugas tambahan oleh pimpinan untuk menjadi bendahara pengeluaran SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pada kesempatan ini, untuk melengkapi uji kompetensi, saya ditugaskan untuk membuat video portofolio dinamis, di mana video portofolio dinamis ini terbagi dari 3 komponen. Pertama adalah mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan alat proteksi bangunan gedung, terutama bangunan gedung rendah dan menengah. Yang kedua, mendemonstrasikan tentang penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran. Yang ketiga, mendemonstrasikan persyaratan teknis alat proteksi kebakaran api portable atau APAP. Dalam kesempatan ini juga saya akan menerangkan tentang prosedur koordinasi dalam hal pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan rendah atau bangunan menengah. Yakni pertama, saya mengumpulkan data administrasi, lalu kemudian melakukan persiapan penggunaan alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan lapangan dilakukan mencakup jalur evakuasi, sistem deteksi alarm, ketersediaan APAR, serta akses penyelamatan diri pada bangunan tersebut. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara, disampaikan kepada pengelola sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Dalam prosedur ini, bangunan dapat memenuhi standar keselamatan dan memberikan rasa aman bagi penghuninya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknis alat pemadam kebakaran portable atau APAP yang digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Persyaratan pertama adalah kondisi tabung harus baik, tidak berkarat, tidak penyok, serta memiliki segel dan pin pengaman yang masih terpasang. Kedua, tekanan dalam tabung harus berada pada posisi normal yang ditunjukkan melalui indikator manometer yang berwarna hijau. Ketiga, jenis media pemadam harus sesuai dengan potensi bahaya kebakaran di lokasi. Apakah menggunakan jenis powder, CO2, foam, atau media lain yang sesuai dengan standar. Keempat, penempatan APAP harus mudah dijangkau, tidak terhalang. Selain itu, setiap APAP wajib
ya, memiliki label petunjuk yang nampak jelas oleh petugas, sehingga kalau terjadi masalah atau trouble atau ada indikasi kejadian kebakaran, petugas dapat dengan mudah melihat atap yang diletakkan. Tanggal kadaluarsa serta perawatan harus dilakukan ya, rutin secara berkala dan dibuatkan form checklist untuk memudahkan ya, perawatan dalam hal dokumen ya. Dengan memastikan semua persyaratan teknis ini terpenuhi, APAP dapat berfungsi optimal sebagai alat proteksi kebakaran yang pertama kali digunakan sebelum menggunakan alat proteksi kebakaran bersifat air seperti sprinkler dan ikat hidran ya. Sehingga api awal dapat dipadamkan. Analis kebakaran ahli pertama, saya juga memiliki tugas dalam memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi langsung atau melakukan simulasi menggunakan alat pemadam api ringan serta edukasi mengenai cara evakuasi yang aman, tentunya bertujuan adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat agar lebih sigap dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran pada lingkungan dan tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Selain itu, saya turut berperan dalam pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran yang memang di Kota Batam ya, telah ada pembentukan relawan kebakaran sejak tahun 2022. Demikianlah video portofolio dinamis ini saya sajikan sebagai bagian dari uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama ke analis kebakaran ahli muda. Saya menyadari sepenuhnya bahwa video ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan, arahan, dan bimbingan tentunya kami terima dengan baik dari Bapak, Ibu demi perbaikan ke depannya. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menjadi bukti komitmen saya dalam melaksanakan tugas serta memberikan manfaat bagi peningkatan keselamatan masyarakat dari bahaya kebakaran. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.